Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Jembermu sekalian, pada siang hari ini kami kembali hadir tentu untuk memberikan yang terbaik, memotivasi dan bermanfaat buat sahabat Jembermu semua. Pada kesempatan ini telah hadir di hadapan kita Kang Fuad. Beliau ini merupakan relawan MDMC. Nah, nanti kita akan berbicara banyak tentang MDMC dan juga mitigasi bencana tentunya ini. Karena hari-hari ini udah mulai masuk bulan ya sudah mulai kembali hujan ini. Selamat siang Kang Fuad. Selamat siang menjelang sore. Menjelang sore sudah ini ya. Bagaimana kabarnya Kang Fuad? Alhamdulillah baik. Hari ini luar biasa sekali. Dan nampaknya memang Jember ini sudah mulai dibasah-basahi. Ini lebih awal kayaknya ini dari biasanya, karena sekarang kan kalau pada prediksi hujan pada umumnya kan bulan Desember itu sudah ya. Tapi ini mulai bulan 10 sekarang kan. Bulan 10 ya. Sudah mulai banyak daerah yang informasinya, kalau kemarin kita lihat di Jember ini ada banyak pohon tumbang dan banyak juga sudah mulai daerah-daerah yang sedikit banyak terjadi luapan air. Ini sudah mulai bergerak ya teman-teman MDMC. Alhamdulillah ini sudah mulai, tapi ya untuk penghujan ini sudah mulai bergerak juga. Bergerak ya. Ini begini Kang Fuad. Tentu informasi ini penting bagi masyarakat gitu. Karena kalau kita lihat saat bencana itu MDMC itu termasuk salah satu relawan yang selalu berada di lapangan dan tercepat gitu. Itu gimana caranya mendapatkan informasi kok bisa selalu di depan ini? Ya, alhamdulillah MDMC Jember ini. Jadi gini, kalau kita bicara kebencanaan di Kabupaten Jember ya, tentunya kita tidak pernah lepas dari dari otoritas pemerintah yang menangani itu namanya BPBD ya. Nah, kebetulan MDMC ini juga menjadi bagian yang sudah boleh dibilang diakui ya, dan mendapat respon yang cukup positif lah di BPBD Jember, sehingga teman-teman dari MDMC sendiri itu kan ada juga yang menjadi staf di BPBD gitu kan, alhamdulillah itu, sehingga koordinasi komunikasi itu selancar gitu kan. Nah, terkait informasi bencana yang terjadi di Jember, nah kita kan masuk di grup BPBD, juga grup relawan gitu kan, sehingga ketika ada informasi apapun terupdate, nah kita sudah tahu gitu kan. Tinggal kita gabung komunikasi dengan BPBD, kita berangkat. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga difasilitasi gitu kan sama PDM gitu kan, ada unit kendaraan juga di sana, sehingga mobilisasinya enak gitu. Cepat ya. Artinya tidak sampai penderitaan masyarakat itu besar terlebih dahulu, baru kemudian kelompok relawan hadir terlambat. Nggak pernah terjadi seperti itu, Mas ya. Terus ini Mas, sekarang ini relawan MDMC itu banyak Mas ya. Kalau bicara relawan MDMC ya sebenarnya Di Jember Mas. Di Jember ya. Saya lebih cenderung katakan, kalau di MDMC itu kan pengurusnya yang aktif itu sekitar mungkin nggak sampai 9 orang gitu ya. 9 orang gitu kan. 9 orang ya. 9 orang gitu kan. Jadi ya 9 orang ini yang masih setia untuk berjibaku dengan itu. Iya. Tapi selalu kita koordinasi dengan beberapa cabang-cabang gitu kan, cabang-cabang yang mereka yang notabene dari AMM, dari Pemuda, dari Kokam, dari IPM juga. Nah, sebetulnya sebagaimana bahwa Muhammadiyah itu kan namanya, kalau di struktur namanya kan OMOR ya, One Muhammadiyah One Respon gitu kan. Nah, sebagai koordinatornya di sini adalah MDMC. Siapa isinya? Ya sebenarnya semua dalam Muhammadiyah itu sendiri ya. Ibu-ibunya Aisyah, NA, kemudian bukan dapur umum gitu. Iya, memang nanti seperti itu ya. Jadi sebagai contoh misalnya adalah ketika di
kencang ya beberapa waktu yang lalu itu. Waktu banjir rob Mas ya? Iya, banjir. Tanggul jebol. Oh, tanggul jebol. Iya, ya. tanggul jebol itu kan. Nah, ibu-ibu di mana? Ibu-ibu yang ada di Kencong itu kan yang cakru ya. Cakru itu yang membuat dapur umum. Kemudian teman-teman AMM semua sana bergerak gitu kan. Nah, ya sekiranya seperti itu. Nah, MDMC itu sebagai koordinator di poskornya gitu kan. Jadi kalau di kebencanaan ada posko, kalau posko itu adalah miliknya pemerintah, satu-satunya poskomando. Nah, Muhammadiyah membentuk namanya Poskor. Oh. Nah, Poskor. Jadi kita nggak boleh memberi nama yang sama. Posko ya. Iya, tetap namanya Poskor. Nah, Poskor itu nanti di bawahnya ada lagi namanya Posyan, pos pelayanan. Oh. Jadi siapa ini pos pelayanan Mas? Nah, ini biasanya gini sebetulnya. Jadi ketika misalnya nanti ada terjadi kayak bencana gitu ya. Maka Poskor itu bisa di kantor PDM sini. Oh, iya. Nah, tetapi Posyan itu bisa dititikkan pada satu tempat di mana bencana itu lokasi ya. Di lokasi itu. Sehingga fungsi informasi, data informasi, komunikasi, kebutuhan semua manajemen kebencanaan itu masih bisa jalan dengan baik. Ini kan Jember ini tidak pernah sepi dari bencana seingat saya Mas. Bahkan ada yang bilang Jember ini gudangnya. Iya. Yang paling dramatis di mana ini Mas? Seingat jenengan ketika menangani bencana yang ada di Jember ini. Ya, Jember ini yang paling dramatis ya tentunya ya banjir itu ya. Banjir ya. Banjir itu memang yang sampai hari ini masih cukup perlu perhatian yang cukup serius memang itu. Dan penyadaran kepada masyarakat. Jadi ada kapasitas penambahan istilahnya ya, mereka itu ada kesiapsiagaan gitu ya. Nah, jadi kemudian kita juga dengan pimpinan pusat itu kan dengan membuat sebuah program-program yang tujuannya itu memang diberikan kepada masyarakat itu agar mereka itu menjadi masyarakat tangguh gitu ya. Mitigasi berarti Mas ya. Iya, termasuk di dalamnya itu. Jadi kan ketika mitigasi jalan maka sebenarnya kan secara otomatis itu sama dengan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan buat masyarakat sendiri. Sehingga ketika terjadi bencana mereka sudah bisa melakukan apa yang harus dilakukan sehingga mengurangi risiko. Seperti itu. Memang itu sangat penting itu Mas. Iya. Karena kalau misalnya masyarakatnya itu tidak punya pemahaman, kemudian dalam keadaan spontan mereka tidak punya ini, tentu masyarakat akan menjadi korban Mas ya. Betul. Ini kan saya dengar ada program sahabat Mas ya di MDMC ini. Ini program apa lagi nih Mas? Jadi program sahabat itu adalah program MDMC pusat yang bergandengan dengan Australia ya. Australia, di mana program ini sebenarnya adalah menghimpun data yang berbasis saat terjadi pandemi. Bagaimana ketika bencana itu terjadi dan di saat pandemi juga. Ya, ini kan menjadi perhatian juga. Jadi otomatis di sana langkah-langkah yang dilakukan juga harus sesuai dengan prosedur kesehatan yang ditetapkan kan seperti itu. Nah, Jember itu memang menjadi kabupaten atau daerah pilihan gitu ya dari pusat. Di Jawa Timur itu ada di antaranya Malang, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Jember ini termasuk di dalamnya. Dan Jember sendiri kemarin berjalan mengambil atau menjadikan 7 desa itu menjadi sebagai sasaran objeknya begitu Mas, sahabat itu. Nah, kemudian kita bentuk dari masing-masing desa itu ada relawan desa. Nah, siapa isinya relawan desa? Nah, relawan desa itu tidak harus orang Muhammadiyah, ya, karena kalau kita bicara kebencanaan kemanusiaan, ya tentu sebagaimana dalam fikih kebencanaan Muhammadiyah itu kan kita tentang bicara di luar daripada bicara golongan, suku, ras dan sebagainya. Ya, urusan manusiaan lah bersama-sama. Nah, dari 25 relawan itu diantaranya
mungkin orang-orang kita hanya sekitar 3 atau 4 gitu ya. Dan selebihnya bisa diambil dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan juga anak-anak muda yang di situ. Nah, gitu kan. Siapa yang dipilih di desa mana aja? Nah, desanya yaitu Wonoasri, Kecamatan Temborejo, kemudian Andongrejo, Mas. Andongrejo itu kalau posisinya di bawahnya kalau kita mau ke Bandialit. Nah, desa sebelum naik gunung itu. Berarti setelah pohon karet itu, Mas ya? Ya, pohon karet itu kan ada yang di Wonoasri ya. Masuk terus lagi nanti masuk Curah Nongko. Curah Nongko masih nanti ujung. Masih masuk. Iya, setelah ujung. Curah Nongko. Iya, ujung. Nanti di situ ada namanya Desa Andongrejo. Nah, Desa Andongrejo itu wilayahnya ada yang di Bandialit. Oh, Bandialit ini berarti termasuk desa. Betul, masuk Andongrejo itu. Nah, kenapa kita kok milih Andongrejo? Gitu, karena Andongrejo itu kan kemarin beberapa tahun waktu kemarin kan juga terjadi banyak longsor juga gitu kan. Dan waktunya kan hampir bersamaan dengan setelah Wonoasri banjir. Iya. Kemudian Wonoasri itu memang daerah yang lebih cenderung sering terjadi banjir gitu kan. Ya. Nah, maka kita pilih di situ. Kemudian Ambulu itu sebenarnya fokusnya kita adalah daerah-daerah selatan ya, yang Watulo itu kan terkait dengan potensi bencana yang di sana. Apa potensi gempa itu, Mas ya? Ya, kalau kita melihat beberapa informasi itu kan ada informasi bahwa ada megatrust itu ya. Megatrust. Nah, diantaranya itu menjadi poin penting untuk kita menentukan pilihan kenapa harus di Ambulu. Itu bergeser lagi di Balung. Nah, Balung ini juga ada beberapa titik-titik yang juga rawan banjir gitu kan tiap tahun. Karena kemudian yang kedua selain itu memang Balung itu kita juga ada misi untuk untuk anak-anak mudanya kan semangat sana. Nah, ini harus kita fasilitasi betul ya. Seperti ini sehingga tidak temporer, Mas. Nah, betul. Kemudian kita bergeser lagi ke barat itu di Kecamatan Kencong itu ada Desa Cakru, ada Desa Keraton. Nah, di sana juga. Terus desa mana lagi ya, Cakru? Pokoknya ada 7 ya. 7. Nah, ke 7 itu. Nah, tentunya yang kita pilih itu adalah memang yang sudah kita kaji bersama, yang memiliki potensi gitu ya, potensi yang cukup besar sehingga kita tunjuk desa-desa tersebut. Begitu, Mas. Ya. Mengenai anggota ini, Mas Farud, apakah semua orang bisa gitu, Mas Farud, untuk menjadi relawan MDMC atau ada syaratnya gitu? Untuk anggota sebenarnya nggak ada syarat-syarat khusus ya. Yang jelas mereka harus memiliki jiwa kemanusiaan itu ya, bahwa memang menjadi relawan itu kita ya social oriented gitu ya. Nggak ada yang namanya nggak ada profit. Profit itu hanya itu sebenarnya mau gitu aja sudah. Tapi tentunya terlatih ya. Ya, memang ketika mereka sudah mau bergabung, kita pasti nanti ada pelatihan-pelatihan ya. Tetap harus ada pelatihan karena pelatihan itu nanti adalah sebagai peningkatan kapasitas relawan itu sendiri. Biar ketika di lapangan itu mereka nggak sebagai wisata bencana, wisatawan bencana. Atau malah jadi korban. Nah, itu betul. Nah, jadi korbannya kan lucu. Nah, makanya nanti akan tetap ada pelatihan-pelatihan tentang itu. MDMC ini pernah juga mengadakan open recruitment ya. Tapi lagi-lagi ya, ketika ada open recruitment itu memang di awal-awal itu biasanya yang ikut banyak Mas. Banyak ya. Nah, mengevaluasi tingkat keberhasilan dari open recruitment itu ya, itu nanti setelah berjalan kira-kira 4 atau 5 bulan setelah itu. Kita pernah kok oprek itu 60 peserta, kemudian yang nanti tinggal 5 gitu. Dan sekarang yang nyantol itu Mas Rizal itu. Mas Rizal Watu Kebo ini ya? Bukan, ya yang nurse itu, yang perawat. Yang nurse perawat. Itu salah satu. Yang koordinator sahabat. Nah, itu kan. Nah, yang lain ya karena kemarin tuh banyak kan dari teman-teman yang masih aktif di kuliah sehingga mungkin daripada di kampus sudah waktu kuliah sudah mulai berkurang jam kuliahnya sehingga ikut seperti itu. Kemudian balik lagi ke daerah asal-asalnya itu ya, sehingga di situ kemudian mungkin nggak menemukan perkumpulan relawan atau gimana. Nah, ini kan sampai hari ini ya kita lost kontak akhirnya. Tapi dari sini kan kita punya
ini kita bisa menilai bahwa memang untuk urusan kemanusiaan itu relawan itu memang soal jiwa, panggilan hati. Panggilan ya. Ya, panggilan hati gitu loh. Jadi siapapun kalau kita bicara siapa sih yang boleh ikut jadi anggota? Oh, semuanya boleh. Dengan catatan ya mereka harus punya panggilan hati itu. Karena bencana itu datang setiap saat ya. Kadang-kadang kita lagi enak-enak acara dengan keluarga atau sudah terjadwal dengan keluarga, ditelepon, ya bagi turun respon. Walau sebenarnya ketika di lapangan kita juga fleksibel kan, bisa diatur. Terus ini Mas, saya melihat kan MDMC ini kan di garda terdepan ya, termasuk dengan BPBD gitu Mas. Artinya saya melihat bahwa MDMC itu salah satu unsur penting di BPBD. Itu gimana hubungannya Mas antara MDMC dengan BPBD itu? Jadi gini Mas, soal kebencanaan ini kan nggak bisa pemerintah menangani dengan sendiri gitu ya. Tentu butuh dengan masyarakat, dunia usaha, dunia akademik gitu ya. Nah, salah satu presentasi dari masyarakat adalah organisasi, ormas gitu kan. Juga bisa mungkin dari organisasi komunitas-komunitas relawan juga ada. Nah, kebetulan karena Muhammadiyah ini sudah punya MDMC dan resmi, kantornya juga sudah ada, serat nanti juga ada, maka ini menjadi sebuah modal kita karena Muhammadiyah itu apa yang nggak punya? Benar kan ya? Betul. Sekarang gini, kalau kita bicara tentang masalah program misalnya edukasi tentang sekolah tanggap bencana, sekolah tangguh misalnya. Sekolah tangguh. Tangguh bencana. Iya. Nah, Muhammadiyah punya banyak sekolah gitu kan. Ya, mulai dari tingkat jenjang pendidikan dari PAUD, kemudian TK, SD, MI, SMP, SMA, aliyah dan sebagainya, bahkan perguruan tinggi. Nah, ini sebagai modal tentunya bahwa ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan pra bencana dalam arti edukasi ya, yang bisa kita lakukan, maka daya sebarnya kan banyak. Itu. Belum lagi ketika terjadi misalnya ada bencana, kita harus melakukan misalnya fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain pada masa-masa tanggap darurat. Nah, kita juga punya perguruan tinggi, misalnya Unitas Muhammadiyah Jember di fakultas psikologinya, gitu kan, yang bagian trauma healing ya. Nah, istilahnya layanan psikososial. Nah, seperti itu. Kemudian kalau mau bicara misalnya di bidang rehabilitasi dan konstruksi terkait dengan infrastruktur misalnya, ada juga fakultas teknik. Semuanya kita punya modal itu. Nah, kalau relawan karena Muhammadiyah itu kan saya sampaikan tadi, Omor itu tadi ya, berbasis dengan ranting-ranting dan cabang yang ada di seluruh Jember, maka itu menjadi aset kita untuk menjadi relawan ketika terjadi bencana. Yang terdekat bisa segera merapatkan itu. Nah, jadi dengan melihat potensi seperti itu, kemudian kita juga selalu aktif, maka memang kita boleh dibilang bisa bersanding gitu ya dengan BPBD, menjadi mitra gitu kan, mitra begitu. Iya. Nah ini Mas, ini kan masuk musim penghujan lah Mas ya, yang walaupun kata Mas Fuad tadi itu biasanya Desember, tapi ini agak maju ini. Tapi walaupun masih belum puncaknya kan gitu Mas. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Mas? Karena ini Mas, ini kan setahun apa 2 tahun yang lalu Mas ya. Itu kan agak aneh Mas. Ada tempat-tempat tertentu yang belum pernah banjir, di Mangli kalau tidak salah. Bumi Mangli ya Mas. Itu tidak pernah banjir, tiba-tiba banjir dan besar gitu Mas. Dan itu menjadi isu nasional Mas. Betul. Ya, jadi memang yang perlu diperhatikan menurut situasi seperti ini, bahwa yang pertama adalah kepedulian kita terhadap lingkungan ya. Lingkungan yang pertama, biasakan untuk pola hidup buang sampah terutama, di buang sampah itu. Kemudian selalu mengaktifkan di WA itu, dipantau, biasanya ada share dari BMKG ya. Oh, BMKG. Iya, BMKG itu biasanya dia akan menyampaikan perakiraan. Itu WA apa Mas? Ya, biasanya di WA diteruskan ya, di WA biasanya langsung begitu kan. Jadi Kabupaten Jember ada potensi hujan dan sebagainya, angin itu, dan itu memang memberikan informasi awal ya. Sehingga kita cukup bisa waspada. Seperti itu.
Ah, kira-kira ke depan ini Mas, potensi bencana kita di Jember ini atau peta bencana ya Mas ya, biasanya teman-teman relawan itu kan mengatakan atau mengistilahkan dengan peta bencana. Gimana peta bencana kita di Jember ini Mas? Jadi kalau peta bencana Jember itu yang selalu sering terjadi itu kan banjir. Banjir ya. Ya, dan itu hampir semua daerah Mas ya. Iya, daerah-daerah yang selalu punya potensi itu kan sudah ada ya petanya. Misalnya kalau di Bangsal Sari, kemudian Bangsal Sari ya. kemudian Wonoasri, ya. kemudian di ancaman adalah di daerah Semboro, ya, terus kemudian di Cakru gitu kan ya. Ya daerah itu yang potensinya cukup besar ya. gitu. Yang selebihnya kita biasanya adalah puting beliung gitu, itu. Terus kebakaran, kalau kebakaran ya saya pikir beberapa hari ini memang juga ada juga ya. Tapi ada ya. Karena masuk ini kan ini memang bencana hidrometeorologi itu diantaranya adalah kekeringan, kemudian banjir, angin dan sebagainya seperti itu. Jadi yang kalau menurut hemat kami bahwa memang Jember itu yang paling banyak adalah musim hujan itu adalah pasti adanya banjir. Banjir itu di beberapa titik-titik itu. Selain ada longsor juga ya. Longsor ya. Longsor itu.